Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Humeratus Zahra dari Prodi PGSD NIM 860395067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut modul Universitas Terbuka tentang filsafat ilmu, pendidikan merupakan usaha sadar untuk membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Dalam konteks ini, pilar pendidikan menjadi dasar penting dalam membangun sistem pendidikan nasional agar tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam proses pembelajaran. Namun, di sisi lain juga muncul berbagai persoalan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, cyberbullying, dan menurunnya karakter peserta didik. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan masa kini. 1. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Dalam filsafat ilmu pendidikan, pilar berfungsi sebagai landasan nilai, arah, dan pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Pendidikan harus memperdekakan manusia lahir dan batin agar mampu berkembang sesuai kodratnya. 2. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip utama pendidikan, yaitu A. Ngarso sing tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi digital. Misalnya, guru menunjukkan etika berkomunikasi dengan baik di media sosial dan menggunakan teknologi secara bijak. B. Ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan mendampingi dan memotivasi peserta didik dalam proses belajar. Dalam pembelajaran daring, guru perlu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa tetap semangat belajar. C. Tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan arahan agar siswa mampu belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya, guru membimbing siswa dalam mencari informasi yang benar di internet dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bersifat humanis dan berpusat pada peserta didik. 3. Relevansi di tantangan di era digital. Di era digital, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan karena pendidikan saat ini tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan etika digital peserta didik. Kemajuan teknologi menghadirkan peluang besar seperti pembelajaran daring, akses informasi yang lebih luas, penggunaan media pembelajaran digital, serta berkembangnya kecerdasan buatan dan artificial intelligence dalam pendidikan. Namun, terdapat beberapa tantangan antara lain kecanduan gadget, penyebaran hoaks, cyberbullying, kurangnya etika digital, dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Karena itu, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing karakter dan literasi digital. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara sangat penting untuk membentuk generasi yang bijak dalam menggunakan teknologi. 4. Refleksi terhadap pendidikan nasional. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini.
Jika prinsip keteladanan, motivasi, dan pendampingan diterapkan dengan baik, maka pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, pendidikan Indonesia harus tetap berlandaskan nilai budaya, kemanusiaan, dan pembentukan karakter agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital karena mampu menjadi dasar dalam pembentukan pendidikan yang humanis, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan Tetuwuri Handayani menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting sebagai teladan, motivator, dan pembimbing peserta didik. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, pendidikan nasional diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sumber referensi: 1. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Pendidikan Nasional Indonesia. 2. Modul Universitas Terbuka Filsafat Ilmu dan Pendidikan Nasional. 3. Relevansi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam konteks sistem pendidikan nasional di Indonesia. 4. Analisis pendidikan karakter era digital melalui perspektif filosofi pendidikan di Ki Hajar Dewantara di Indonesia. 5. Implementasi konsep pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara di sekolah dasar pada era digital. 6. Pendidikan karakter dan tantangannya di era digital, perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. 7. Relevansi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara pada abad ke-21. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.